Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke topik itu, parkir mobil di mana? Saya tadi tidak naik mobil pribadi. Oh, bagus. Berarti memanfaatkan infrastruktur yang ada, begitu? Kamu gimana? Saya bawa mobil pribadi. Terus parkirnya? Jangankan parkirnya di tempat yang nggak liar dong. Itu pasti parkir yang teratur dan sesuai dengan marka. Itu yang menarik. Mantap. Salah-salah parkir 500.000 melayang. Gini, sekarang harus diperhatikan untuk warga ibu kota khususnya, karena memang ada beberapa daerah, tentunya di wilayah Jakarta, Jakarta Pusat, Timur, Utara, Selatan, yang daerah-daerahnya tertentu untuk tidak digunakan sebagai parkir. Mulai dari Jakarta Pusat, Tanah Abang, kemudian Jakarta Utara, Akses Marunda, kemudian Jakarta Timur, Jatinegara, Jakarta Barat, Beos, dan juga di Jakarta, apa ya, satu lagi kurang review. Berapa tahun jadi tukang parkir? Apa loh? Harus diperhatikan pemirsa, jangan sekarang mengatakan bahwa sosialisasi kurang. Baik, nah kita kembali lagi nih, ada satu kabar yang akan kita hadirkan terkait juga dengan apa yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. RUU Pilkada. Kekuatannya seperti apa di Dewan Perwakilan Rakyat yang merumuskan atau menjadikan RUU ini menjadi undang-undang yang disahkan? Kabarnya pada tanggal 25 September 2014. Kita lihat kabarnya. Persaingan sengit antar partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Hatta dan partai pengusung Jokowi JK masih terus berlangsung. Kali ini medan pertarungan bukan lagi di Pilpres, melainkan di parlemen. Dari sejumlah isu yang dibahas di DPR, kedua kekuatan ini saling berhadapan satu sama lain. Sebut saja pembahasan mengenai Undang-Undang MD3, Undang-Undang Tata Tertib, dan terakhir, pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah Pemilu Kada. Polarisasi kekuatan itu nampak begitu jelas. Bahkan dalam pembahasan RUU Pemilu Kada, beberapa fraksi yang tadinya mendukung pemilihan langsung, kini setelah Pilpres mereka balik badan, ganti mendukung Pemilu Kada tidak langsung. Sejauh ini Koalisi Merah Putih telah berhasil mempecundangi Koalisi Jokowi JK di parlemen. Melalui voting, mereka telah berhasil mengesahkan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Tata Tertib. Dengan kekalahan tersebut kemungkinan besar PDIP tidak akan mendapatkan posisi sebagai ketua dan wakil ketua DPR. Sementara itu, meski belum diputuskan, namun pertarungan dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah nampaknya tidak akan jauh berbeda hasilnya. Bila tidak ada perubahan komposisi dukungan fraksi di parlemen, maka rancangan Undang-Undang Pemilu Kada ini pun akan dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini kalau bisa dikatakan masih alot ya. Kalau tadi saya menyebutkan PDIP dan Hanura konsisten, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Betul. Ada yang galau. Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa PKB menginginkan agar gubernur dipilih langsung. Kemudian Bupati, untuk wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD. Iya, biasa dua kaki. Demokrat kayaknya. katanya juga seperti itu. Nah, Demokrat seperti itu katanya ya. Seperti Tapi itu. informasi yang saya ketahui sih ya, Demokrat masuk ke partai-partai yang mengusung pemilihan itu dilakukan oleh DPRD, begitu loh. Bersama dengan Golkar, bersama dengan Gerindra, P3 dan juga PKS ya. Baik. Betul. Nah, untuk membincangkan hal ini, kita akan bergerak sedikit, Win. Ayo. Ini ada Kang Deddy Mulyadi dari Purwakarta, jauh-jauh. Bupati Purwakarta. Selamat pagi, Akang. Selamat pagi, Mas Irman. Selamat pagi, Kang Deddy. Mas Irman, apa kabar? Baik. Enaknya nih kalau bicara ini emang harus didampingi oleh Irman Putra Sidin ya. Ya kan? Jadi ada seorang pengamat yang memberikan pencerahan serta gambaran mengenai pemilihan langsung ataupun melalui DPRD. Ya, di luar sana juga ada salah seorang kepala daerah juga yang pernah memberikan kontribusinya juga di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Baik, dan kita juga menunggu Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor ya, untuk bergabung bersama kami di sini. Tetapi nanti kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Polemik rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pemilu Kada terus bergulir di Senayan.
Dalam waktu dekat, RUU yang kini tengah digodok tim Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri akan disahkan sebagai undang-undang. Wacana pemilu langsung untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati akan dihapus dan akan dipilih melalui DPRD pun mencuat dan menimbulkan pro dan kontra. Bagi kalangan yang setuju dengan pemilu kada melalui DPRD berpandangan, selama ini dalam praktik penyelenggaraan pemilu kada langsung, hampir tidak ada pemilu kada yang tidak melahirkan masalah. Mulai dari ketegangan sosial, kerusuhan, sampai berujung pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, DPRD sebagai representasi dari suara masyarakat bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan. Selain itu, pemilu kada melalui DPRD akan menghemat biaya dan waktu dalam pelaksanaan. Namun sebagian berpendapat, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sistem itu pun dituding rawan dari ajang lobi-lobi elit partai yang berujung pada politik transaksional. Perdebatan langsung dan tidak langsung pemilihan kepala daerah terus bergulir. Kini publik berharap alangkah lebih baiknya dipikirkan kembali sistem pemilihan apa yang tepat dan efisien dalam melahirkan pemimpin harapan rakyat. Tim TV One mengabarkan. Nah, langsung nih ke Kang Deddy deh, dari Purwakarta dulu ya. Nanti Mas Ganjar bisa menanggapi di Jawa Tengah nih begitu. Kang Deddy, ini periode keberapa nih Kang Deddy menjabat di Purwakarta? Saya periode yang ketiga setelah wakil bupati, bupati. Oke, tadi Kang Deddy mengatakan sempat dipilih oleh DPRD dan juga sempat dipilih langsung oleh rakyat. Kapan tuh yang dipilih DPRD-nya? Tahun? Saya dipilih DPRD tahun 2003. 2003, oke. 2003. Setelah itu, tahun 2008 dipilih oleh masyarakat, tahun 2013 dipilih oleh masyarakat. Bisa sharing kepada kami semua nggak, Kang Deddy, pada saat proses dipilih DPRD dan juga proses secara langsung? Ya, kalau bicara persoalan waktu itu ya, bicara kondisi tahun 2003 memang dipilih oleh DPRD sangat mudah bagi seorang kandidat karena dia hanya cukup melakukan komunikasi politik dengan teman-teman yang di DPRD-nya. Dan yang lebih mudah untuk terpilih itu adalah mereka yang ada di DPRD. Karena dalam setiap hari dia bergaul dengan kawan-kawannya, membangun kebersamaan, kemudian ketika muncul menjadi calon kan sangat mudah untuk dipilih dan meyakinkan. Bagi mereka yang di luar itu agak mengalami kesulitan itu pada waktu itu kalau bicara persoalan personality seseorang tentang kemudahan berpolitik. Nah, ketimbang dibandingkan dengan kondisi saat ini yang langsung dipilih oleh masyarakat. Bagi kandidat memang dipilih oleh masyarakat memiliki aspek yang berat. Harus meyakinkan ratusan ribu orang. Ini kan kalau bicara persoalan bahwa berat atau tidak. Tapi kan bicaranya bukan persoalan itu. Misalnya bicara persoalan kepuasan menjadi seorang pemimpin. Gitu kan? Dipilih dengan 25 orang tentunya tidak lebih puas dibanding dipilih oleh 400.000 orang. Gengsinya beda ya? Gengsinya lebih tinggi. Berarti saya tidak langsung Anda mengatakan bahwa pemilihan langsung ini terlihat lebih berat daripada pemilihan melalui DPRD. Kalau bagi calon mungkin lebih berat gitu loh. Tetapi juga tidak lebih berat bagi mereka yang sudah sangat populer. Bagi mereka yang memiliki media tidak berat. Bagi mereka yang didukung oleh media tidak berat. Bagi mereka yang hari ini sudah menggunakan fasilitas sosial media tidak berat. Karena persoalan politik ini kan hari ini dipilih rakyat juga belum tentu bahwa rakyatnya misalnya didasarkan pada aspek penilaian personal, tetapi kan lebih didasarkan pada aspek citra yang dibangun oleh perseorangan, dan itu adalah ada tim yang menangani menurut saya. Jadi kalau persoalan kepuasan personality dan membangun harmoni hubungan dengan masyarakat, memang dipilih langsung itu memiliki relevansi yang cukup kuat membangun hubungan harmoni dengan rakyat. Itu dari sisi kemudahan menurut saya. Kalau kita sudah dekat dengan rakyat, terus juga kita berafiliasi dengan partai politik, ya tentunya mau diapa ini RUU PLKD juga nggak ada untung nggak ada ruginya buat seorang kandidat ya, begitu ya? Ya, persoalan menjadi pemimpin kan bukan pada persoalan dipilih DPRD, dipilih rakyat. Menjadi pemimpin adalah bagaimana dia melakukan kedekatan dengan rakyat, apakah dipilih rakyat atau tidak. Karena itu kewajiban yang melekat pada dirinya. Karena kewajiban yang melekat pada dirinya, maka dasarnya bukan hanya kepentingan, tetapi dasarnya adalah kondisi sosiologis bagi kita menjadi seorang pemimpin. Karena andai kata pun dipilih oleh DPR, dia tetap aja menjadi representasi rakyat. Tetapi barangkali secara emosi bagi mereka yang pemimpin pragmatis, itu akan memilah kepentingannya. Kalau dipilih oleh DPRD, lebih baik dekat dengan DPRD, bertransaksi dengan DPRD, lebih mudah ngurus negara misalnya. Kang Deddy, Anda mengatakan tadi Anda melalui proses keduanya ya, dipilih langsung dan juga dipilih melalui DPRD. Tetapi ketika Anda tadi mengatakan hanya melalui komunikasi politik, kalau melalui DPRD, transaksional politik? Iya, transaksional politik kan tergantung ya. Artinya
bagi mereka yang sudah dekat dengan DPRD, dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya yang di DPRD, kan tidak perlu transaksi lagi. Karena hubungannya sudah sangat dekat dan lebih mudah. Tapi bagi mereka yang baru pasti ada kalimat wani piro, wani mayar sabaraha, karena kan tidak kenal. Orang yang kenal dengan tidak kenal kan beda. Yang kenal naik mobil bisa gratis, yang tidak kenal kan harus bayar. Lebih banyak mana transaksionalnya, ke DPR atau ke rakyat? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Mungkin bukan terakhir. Artinya kalau kita kerucutkan nih statement dari Kang Deddy, ya tidak ada masalah ya dipilih oleh DPRD ya, begitu ya? Iya, menurut saya gini loh. Memahami Indonesia ini kan tidak boleh dipahami dari sisi Jakarta, tidak boleh dipahami dari sisi Jawa, tetapi harus dipahami dari sosiologi kebudayaan Indonesia. Karena sosiologi kebudayaan Indonesia memiliki keragaman, kemudian karakter masyarakatnya berbeda, komunikasi politiknya juga berbeda-beda, aspek media juga sangat berbeda-beda, maka menurut saya dua-duanya harus diberikan ruang oleh undang-undang. Baik, apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy bagi seorang gubernur Jawa Tengah ini, Mas Ganjar Pranowo? Wah, ketawa kalau mau merubah undang-undang itu jangan pakai emosi. Ini kan kita harus jujur. Ini kan efek pilpres yang belum selesai. Lihat aja karakteristik pengambil keputusan individu-individu, fraksi-fraksi yang ada di sana. Bacalah risalah perdebatan pada perubahan undang-undang Pemda dulu. Ketika dipilih di DPRD, kok dipilih langsung, kenapa sih gitu? Gak ada soal kok. Saya ikut membahas itu awal-awal sebelum saya jadi gubernur. Semua keinginan yang ada di Dewan tetap bahwa ada persoalan money politik, ya itu mau diselesaikan. Nanti akan ada komplikasinya luar biasa loh. Calon perseorangan mau dikemanakan, ya kan? Terus kemudian itu lembaga KPU, Panwas mau dikemanakan? Kalau itu sudah terjadi. Yang berikutnya, akses rakyat satu-satunya hari ini terhadap pengambilan keputusan publik itu ya pilkada. Anda sebut deh, emang buat undang-undang mereka terlibat langsung. Menentukan anggaran dia terlibat langsung. Mereka sekarang yang bisa tentukan, sehingga ketika kemudian orang tali urur partai tidak partai, kadang-kadang berkorelasi, kadang-kadang tidak. Mas Ganjar. Usulan partai yang bagus didukung rakyat juga, tapi usulan yang tidak bagus rakyat bisa ngejam setiap saat, maka itulah menjadi kehendak rakyat. Mas Ganjar, ada rekan-rekan Anda dulu kala ketika masih di Senayan begitu, yang banyak menyebutkan beberapa poin akan menghemat 41 miliar rupiah bila mana pemilihan dilakukan oleh DPRD, dan juga konflik sosial budaya pun juga akan diminimalisir begitu, pun juga dengan efek-efek dari pemilu kada yang faktanya selama ini terjadi di beberapa daerah, pembakaran beberapa infrastruktur dan yang lain sebagainya, tentunya merugikan rakyat juga. Komentar Anda? Iya, kalau kita bicaranya duit ya. Jadi kalau kita bicaranya duit, maka Anda ceklah apakah pilkada yang dulu murah. Siapa yang bisa menjamin pilkada di Dewan murah? Saya mau sampaikan saja ilustrasinya. Kalau hari ini anggota Dewan yang duduk di level kabupaten kota, saya tanya kepada teman-teman, kamu habisnya berapa? Rata-rata minimum 500 juta, rata-rata 700 jutaan. Kalau kemudian itu dipilih di sana, ada nggak logika mereka mengembalikan, ya, tidak hanya sekedar impas, tapi untung. Kalau kemudian saya ingin maju, saya coba mewakili suara yang berbeda lah, calon perorangan. Yang kerennya itu di publik calon independen gitu kan. Terus kemudian dia masuk, ada nggak peluang terpilih? Itu di atas kertas sudah kolaps saja. Maka kalau mau bicara sebenarnya efisiensi anggaran, yuk pilkada serentak yuk. Itu udah kita bahas kok. Bagaimana penguatan peran Panwas, kemudian yang kelihatan atau ketahuan money politik terkena diskualifikasi. Ada banyak cara kalau kita mau diskusi lebih keras dan memunculkan ide-ide itu. Nggak ada jaminan soal bicara kemahalan ini. Mas Ganjar, satu hal lagi Mas, waktu di Jawa Timur saya menjadikan benchmarknya atau contoh begitu ya, kita habis-habisan sampai dengan 1,3 triliun Mas Ganjar, tapi kalau misalnya mungkin akan berbeda bila mana ada dengan mekanisme yang berbeda, begitu Mas Ganjar. Oh iya, mekanisme berbedanya apa? Kalau kemudian mekanisme berbedanya dikembalikan ke Dewan. Dari DPRD. Ya, kalau pemilihan langsung DPRD, katakan Mas, katakan sajalah. Kita tidak bicara triliunan seperti yang kasus di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada berapa kasus ya di Indonesia?
Ya, Anda catat dulu. Maka nanti kalau kita mau objektif, kalau itu terjadinya masif di banyak tempat seperti itu dan mahal sekali, mari kita hentikan. Mas Ganjar, ya, tapi kalau tidak, Anda ceritakan. Ya. Kita berbicara fakta ya Mas Ganjar ya. Ini data yang saya dapat dari Kemendagri. Ketika melihat data ini sudah ada 327 bupati, gubernur ini yang tersangkut permasalahan korupsi selama pilkada langsung, setidaknya 9 tahun terakhir ini. Dan kita tahu karena tingginya kos politik pada saat mereka menjadi kandidat dan pada saat terpilih ingin mengembalikan kos politik tersebut dengan cara yang tidak benar ataupun dengan cara melakukan korupsi. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Ganjar? Tetapi nanti ya, Mas ya. Dihukum aja. Jeda. Sesaat lagi kita kembali. Oke. Iya. APBN yang kita bahas berkali-kali di forum yang mulia ini. Meskipun menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan kursi terbanyak 109 kursi pada pemilu 2014, namun posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikepung perolehan kursi koalisi Merah Putih. Saat ini PDIP bersama koalisi pengusung Jokowi JK hanya memiliki 207 kursi. Sementara koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Hatta meraih total 353 kursi, dengan asumsi Demokrat sebagai partai penyeimbang masuk dalam koalisi Merah Putih. Gambaran adu kekuatan koalisi sempat terlihat dari Undang-Undang MD3 yang disahkan beberapa waktu lalu. Sementara saat ini rancangan Undang-Undang Pemilu Kada yang tengah digodok di DPR juga belum mencapai kata sepakat. Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin menilai meskipun berbeda pandangan dengan koalisi Jokowi JK, langkah koalisi Merah Putih bukan untuk menjegal Jokowi JK. Dan sementara posisi di sini kan memang untuk menyeimbang, mengkritisi mana program yang pro rakyat. Kalau tidak pro rakyat, ya tentu saja akan dikritisi begitu. Saya kira juga masyarakat jangan terlalu antipati begitu ya, karena posisi yang sekarang ini kan sama dengan posisi PDIP ketika PDIP tidak di pemerintahan begitu. Jadi kenapa harus terlalu alergi? Sementara kita ingin segala sesuatunya berjalan dengan objektif. Menjadi 840. Tarik ulur kepentingan dan lobi politik akan menjadi tantangan bagi PDIP untuk meloloskan kebijakan pemerintah baru Jokowi JK. Dan pada akhirnya, voting anggota Dewan pun menjadi penentu akhir lolos atau tidaknya kebijakan baru pemerintahan Jokowi JK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tolong didengarkan sebentar. Voting itu dari mana? Sebelum kita ke Bang Irman Mutasidin, kita dengar dulu jawaban dari Pak Ganjar Pranowo. Ini terkait dengan kos politik yang sangat tinggi apabila dikeluarkan pada saat pemilihan langsung begitu. Dan sekarang terbukti ada sekitar 327 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Mas Ganjar. Mbak, kalau Anda mau lihat kasus, ada nggak survei, riset, laporan yang mengatakan pada saat pemilihan di DPRD tidak bermasalah? Anda boleh cek satu persatu. Kalau itu dicek, Anda ceknya lebih dalam lagi. Jadi penelitiannya lebih dalam lagi. Adakah yang dipilih di DPRD itu dulu free? Terus kemudian, ketika kemudian tidak free, apakah dia juga tidak ngambil? Ini soal nangkep atau tidak nangkep, ini soal penegakan hukum, soal bagaimana KPK lebih agresif, penegakan hukum lebih agresif, ya kan? Persaingan politik lebih agresif, begitu. Kemudian banyak ditangkep. Itu saja sebenarnya. Nah, rakyat sekarang masih bisa kalau itu mau dilakukan loh. Maka Kemendagri mestinya tampilin aja pada saat itu adakah kemudian yang bersih-bersih, yang enteng-enteng, yang oke-oke. Setahu saya Mbak ya, dulu ketika dipilih DPRD itu berapa sih kejadian rakyat benar pasca reformasi memilih? Dulu dipilih di DPRD itu kan ke Orde Baru izin dulu kan. Biasanya kan tentara ya. TNI atau Polri dia izin ke Mabesnya sampai kepada Presiden. Pak Harto dulu kedip-kedip begitu, kemudian diberikan izinnya, terus kemudian dipilih semuanya lancar. Dan pada saat itu DPRD-nya kan di screening juga. Maka kalau mau membandingkan itu agak lucu sih menurut saya. Tapi kalau membandingkan sejak zaman 99 sampai ke sekarang, ya Anda boleh cek satu persatu.
Maka itu baru menjadi fair. Ini memang sistem ada plus minusnya. Tapi ketika kemudian kita sudah mulai bergerak ke sana, rakyat makin pinter, terus kemudian rakyat makin punya hak memilih, akses dia bisa langsung, dia bisa tentukan. Kalau Anda mau potong ya silakan saja. Tapi hari ini rakyat pasti akan bertanya, apa dasar Anda mau motong gitu? Adakah memotong itu karena pikiran konseptual untuk membenahi satu sistem ini, ataukah sebenarnya hanya emosional pasca Pilpres? Dan itu bisa dirujuk dari sikap-sikap awal pada saat RUU Pilkada ini didorong. Mari Anda petakan, terus Anda TV One ungkap aja sekarang. Fraksi apa yang awalnya mendukung, fraksi apa yang tidak, terus Anda geser. Nah, pergeseran itu karena apa dan kapan terjadi? Maka momentum itu bisa kita jadikan apakah murni ini pikiran yang tenang, yang sehat, yang jernih, atau emosional. Begitu. Baik. Bang Irman, ada apa mungkin yang bisa kita rangkum gitu loh Bang Irman? Atau mungkin solusinya seperti apa gitu? Jangan dulu solusi, biarin aja berdebat dulu. Biarkan berdebat dulu ya. Oke. Irman Putra Sidin ternyata udah jadi pengawal politik nih sekarang nih ternyata ya. Jadi begini, ini kan perdebatannya tentang pengisian jabatan sebenarnya ya. Ya, tentang pengisian jabatan. Sementara dalam proses bernegara kita itu cita-citanya itu ketika reformasi 98 bagaimana itu negara dekat 24 jam bisa melayani kebutuhan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Kita sakit ada negara hadir ya. Anak kita mau sekolah negara sudah memberikan jaminan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kita percaya saat itu adalah bahwa pemimpin eksekutifnya ini kita harus pilih secara langsung. Di situ. Presiden ini kita harus pilih secara langsung. Gitu. Selama ini kita berikan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh namanya perwakilan rakyat kita di MPR, di situ nampaknya ini selingkuh nih. Gitu. Kita pilih secara langsung lah pemimpinnya. Dengan kita pilih secara langsung kita kenal pemimpinnya dan dia bisa merasakan apa kebutuhan kita di situ. Nah, itulah kemudian lahirlah pemilihan presiden secara langsung di situ. Kemudian pada tingkat di bawah lagi ada problem lagi di daerah. Itu daerah mengatakan, udahlah, nggak bisa lagi kita ini dibodoh-bodohi, tanda kutip ya, dibodoh-bodohi bahwa ini kalian kuenya saya ambil semua kemudian saya bagi-bagi nanti di seluruh daerah, trickle down effect begitu. Kata daerah, kami punya sumber daya alam sendiri, kami mau mengatur diri kami sendiri dan mengurus diri kami sendiri. Gitu kan? Kami mau mengatur, muncullah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Esensinya di situ. Daerah itu berwenang mengatur. Kemudian muncul perdebatannya lagi. Apakah pemilihannya ini kita harus juga langsung di situ? Gitu. Kemudian muncullah perdebatan seperti Kang Deddy tadi, dia bilang, ini tergantung kan sosial budaya amannya masing-masing daerah di situ. Nggak bisa kita paksakan. Ada daerah yang tidak mau memang pemilihan langsung, mengatakan bahwa nggak perlulah saya tahu siapa nama pilotnya, apanya, yang penting maskapainya itu jalannya tenang, dia soft landing apa gitu, nggak perlu saya tahu datanya itu. Karena saya mau sibuk dengan berdagang, saya mau sibuk dengan ini, maka kemudian lahirlah ketentuan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Kan esensinya di situ. Dipilih secara demokratis. Tapi tujuannya apa? Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Artinya bahwa apapun pilihannya, tapi daerah itu berwenang menikmati sumber daya alamnya sendiri dan dia bisa menikmati semua apa yang dia esensinya seperti itu. Esensi ini akan terganggu nggak bila mana memang kalau tadi Winnie rekan saya bilang tanggal 25 September ini akan ada perubahan terhadap undang-undang pilkada kan seperti itu kan. Nah, inilah yang harus kita perdebatkan. Apakah esensi ini terganggu atau tidak? Kan bukan perdebatan politik ini ini karena ini efek Pilpres nih. Kalau saya presiden, lebih bagus dia dipilih DPRD. Kalau saya presiden gitu, karena DPRD itu masih anak buah saya, karena dia ini oleh Undang-Undang Dasar sebenarnya lembaga legislatif daerah, tapi oleh desain undang-undang kita bahwa dia lembaga pemerintahan daerah di situ. Jadi masih anak buah saya, Mendagri. Kalau dipilih masih anak buah saya, rentang kendali saya terhadap gubernur, bupati, wali kota ini masih lebih gampang saya cengkeram beliau ini. Ketimbang saat ini dimiliki oleh daripada dia dipilih langsung di situ. Saya dipilih langsung, saya satu-satunya. Kalau berdebat secara politik seperti itu, makanya saya tidak mau masuk pada area itu. Kalau saya presiden, kita lihat dulu aja ini. Kita lihat dulu. Kayaknya mungkin yakin Mas lebih memudahkan presiden begitu kok. Makanya kita lihat dulu aja kan perdebatannya pasal-pasalnya lari kemana nih di undang-undang kan ini kan
otoritas kewenangan kepala daerah bukan karena dia dipilih langsung oleh rakyat itu tidak, itu teori. Tetapi oleh Undang-Undang Dasar tergantung dari desain undang-undang itu di situ. Baik, Bang Irman, kita stop sampai di situ. Iya, saya udah mau stop memang. Tapi saya ingin mengundang Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor yang juga sudah hadir. Terima kasih Mas, meskipun agak telat nih ya. Di tengah mungkin, Mas Bima bisa di tengah. Baik, saya ingin ke Mas Ganjar nih. Mas Ganjar masih bersama kami ya Mas Ganjar. Ini sangat pendek sekali waktunya Mas Ganjar soalnya nih. Saya ingin memanfaatkan dulu bersama dengan Mas Ganjar. Tadi Bang Irman mengatakan kalau saya presiden, kalau saya presiden, saya akan setuju bupati, wali kota, dan gubernur dipilih langsung oleh DPR karena akan lebih memudahkan jangkauan kewenangan kebijakan pusat hingga ke daerah. Mas Ganjar? Enggak. Prakteknya tidak akan begitu, kecuali gaya presidennya adalah Bang Irman akan menjadi presiden seperti Soeharto. Kalau hari ini presidennya sudah seperti ini, sudah seperti Pak SBY, sudah seperti Jokowi nanti, itu nggak akan terjadi. Kontrol-kontrol itu nggak akan terjadi. Kalau itu dilakukan cengkeraman seperti itu, reformasi jilid 2 meledak. Jadi agak berbeda pikiran saya dengan Bang Irman. Maka saya lihat begini, esensi perdebatannya saya nggak akan tarik ke konstitusi jauh-jauh, nggak. Itu sudah kita baca semua. Sekarang ini ada pengambil keputusan yang akan mengambil di tikungan. Saya lebih suka memberikan informasi kepada publik penonton TV One hari ini adalah ini ada satu realitas yang akan bergeser tiba-tiba tanpa pikiran sedalam yang diberikan oleh Bung Irman tadi. Saya mau sampaikan saja, nggak ada yang berpikir sedalam itu. Omong kosong kalau itu terjadi, pikiran yang sedalam itu. Di awal-awal perdebatan saya ulang, saya mengikuti ini, terlibat langsung ini, tidak ada pikiran itu. Yang ada kemungkinan pikiran yang asimetrikal, cara menempatkan orang, itu ada memang. Mana yang bisa di DPRD, mana yang bisa di langsung, dengan ukuran-ukuran indikator tertentu. Dan itu rumitnya minta ampun. Maka pada saat itu seingat saya, yang pro itu hanya pemerintah sebagai inisiator, dan kemudian partai pendukungnya, dan itu Demokrat. Demokrat pun waktu itu agak begini-begini. Nah kalau kemudian yang lain dulu menolak gila-gilaan gitu, sekarang balik posisinya itu. Saya hanya menjelaskan yang paling pop, yang paling up to date, yang paling mutakhir. Kalau ditarik ke belakangnya enggak begitu ceritanya. Mas Ganjar, jadi artinya ini teman-teman di DPR belum move on gitu ya Mas Ganjar ya? Ya belum, makanya nanti kan pencerahannya nggak lama lagi. Negosiasi politiknya kan tergantung di rumah transisi juga kan. Kalau nanti itu transisi rumahnya bisa bergandengan, itu akan balik lagi. Belum lagi nanti apakah di masing-masing partai akan terjadi pimpinan yang berganti juga. Maka itu yang menurut saya sebagai politisi akan saya lihat nanti. Tapi ya Mas Ganjar, kita harus mengetahui tanggal 25 September nanti gimana-mana harus diketok palu nih Mas. Dan kalaupun memang melihat komposisi dari koalisi di sana, pasti akan dimenangkan untuk pemilihan melalui DPRD. Tanggapan Anda? Ya sudah, kalau sudah dipastikan pasti ya selesai. Kemarin waktu bahas tatip juga saya masih dimintain konsultasi sama teman-teman. Waktu undang-undang MT3 masih teman-teman di Jakarta telepon saya. Saya mencoba memberikan penjelasan. Tapi kalau penjelasan rasional sudah tidak mungkin, mau apa lagi kan begitu kan? Nah ini kan kita bicara orang nih, punya intelektualitas semua kan. Nah kalau nanti mau dipaksakan, saya bilang gaya paksaan, majoritarian untuk menentukan ini sudah kembali pada gaya lama dulu. Dulu kenapa single majority muncul, itu kan untuk menstempel seperti ini. Tinggal pesan di belakangnya itu apa. Kalau pesan di belakang itu adalah pokoknya kita akan dorong, maka ini betul-betul akan menjadi lembaga stempel betul. Stempel sesuai apa? Tidak dengan sesuai kondisi sosiologis tadi yang disampaikan, tapi sesuai dengan selera kekuasaan. Mas Ganjar, ini belum jadi barangnya, tapi udah stigma buruk aja Mas yang muncul Mas kayaknya Mas. Apakah saya memberikan stigma buruk? Oh, enggak ya? Maka kalau bisa memberi, enggak, silakan Anda buka risetnya. Seperti tadi ada pernyataannya bahwa akan terjadi reformasi tahap kedua, itu kan seakan-akan kayaknya kita mundur banget gitu loh Mas, kalau kayak gitu. Lah, emang kita nggak mundur? Kalau kemudian dikembalikan, umpama tadi saya ambil merefer statementnya Bung Irman kan, kalau saya jadi presiden, maka saya akan pilih di DPRD, semua akan saya kendalikan. Emang bisa dikendalikan sekarang? Kalau orang dikendalikan dicengkeram seperti itu, maka akan seperti itu yang terjadi kan? Emang Anda mau dikembalikan lagi? Oke. Jadi bukan soal stigma buruk. Saya ceritakan saja tahap-tahapannya saja.
Maka kalau kemudian argumentasi saya ini tidak terlalu pas, coba silakan ditentang. Saya berikan waktu lagi, saya extend waktu saya. Ada mau Ayo, silakan. Tidak perlu ditanggapi. Baik. Mas Ganjar, masih ada waktukah bersama kami pagi ini karena kami harus jeda dulu untuk commercial break, Mas? Oh, kalau untuk ini saya akan menyediakan waktu. Oke, baik. Kami akan kembali saat lagi. Kita akan dengarkan komentar juga kepala daerah Oke. ya. Kami akan kembali. Silakan. Saya ingin langsung ke Mas Bima Aryani, Mas. Kalau Mas Bima yang baru pertama kali nih kan masuk sebagai kepala daerah begitu, melihat baru mau menjalankan, baru mau berinteraksi dengan rakyat. Ada upaya untuk membelenggu dari pusat nggak sih kalau menurut Mas Bima di RUU Pilkada ini? Gitu? Ya sebetulnya nggak juga kalau dibilang baru mau mulai interaksi. Ketika Pilkada itu kan kita mungkin 2 tahun sebelumnya sudah interaksi, sudah turun, sudah pemetaan, mengamati, seperti itu. Komunikasi dengan warga gitu. Nah itu satu proses yang tidak akan ada, tidak akan hadir ketika pemilihan itu ya di Dewan. Nah banyak yang nggak bisa mengkoneksikan itu, menghubungkan itu. Karena ketika pemimpin calon kepala daerah membangun komunikasi dengan warganya secara intens, satu-satu, secara personal, itu ikatan yang akan kemudian terbangun, itu luar biasa penting dan efektif untuk kemudian mengawal kepala daerah itu sampai ujung gitu. Jadi bukannya sekedar menggunakan suara, bukan, tapi ikatan yang dibangun, karena esensi dari demokrasi itu kan partisipasi. Nah partisipasi itu hanya akan hadir ketika pilkada itu langsung. Nah ini yang paling penting menurut saya, yang kemudian terancam untuk terpinggirkan ketika dikembalikan lagi ke Dewan. Gitu. Dan menurut saya ya kalau kata anak-anak sekarang betul, move on, ya kita itu sudah meletakkan satu bata untuk menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Nah bata ini kemudian dibongkar lagi, kembali lagi ke zaman. Jadi Mas Bima melihat ini kemunduran dong ya? Sangat mundur, setback. Tapi kalau kita lihat rata-rata dari mereka-mereka ini yang berhasil di pilkada ini memang merupakan kader dari partai politik, Mas Bima. Jarang begitu ya memang dari jalur perseorangan. Ya ini kan kalau kader dari partai politik kan sudah pasti ada hubungan di anggota DPRD sendiri. Ya sekarang batasan antar kader dan non kader juga bias ya. Kadang-kadang ada yang belum kader kemudian 1 minggu sebelumnya juga dikaderkan, dan itu pun bisa terjadi melalui DPRD. Apa bedanya? Ya kalau soal kader dan non kader gitu ya. Jadi ini isu yang berbeda gitu. Saya ingin kembalikan lagi, ini isu utamanya adalah partisipasi warga. Koneksi warga ketika warga memiliki saham, memiliki peran untuk ikut menentukan pemimpinnya dan kemudian mengawal pemimpinnya itu. Mereka yang di DPRD pun juga kan atas saham dari rakyat juga begitu loh ibaratnya. Dipilih oleh rakyat juga kan di DPRD begitu. Oh iya betul ya, tetapi akan beda persoalannya ya ketika rakyat itu secara langsung, dan sekarang ini sangat memungkinkan secara teknologi, secara perangkat perundang-undangan ya, kenapa tidak langsung ya, kalau memungkinkan kita menjalankan itu secara langsung. Karena koneksi emosional itu yang menurut saya paling penting di atas segalanya. Ini kalau misalnya pertanggungjawaban Anda terhadap partai politik pengusung Anda gitu ya Mas Bima, dengan statement Anda pagi ini akan bias juga nggak jadinya begitu? Saya ingat ya, ini perdebatan di internal partai dan saya suarakan hal ini. Menurut saya ini bagian penting dari demokrasi, dan menurut saya ya kita harus terus move on gitu, nggak bisa balik lagi. Dan itu disepakati oleh partai secara resmi sudah menyampaikan itu. Saya ingat juga Presiden menyampaikan itu, Ibu Mega menyampaikan itu, bahwa tetap langsung. Nah kalau hari ini kemudian berubah, saya tidak paham apa yang terjadi gitu. Kenapa tiba-tiba ada arus balik, arus mundur gitu. Baik. Yang pertama kan tentunya kan memahami kondisi sosiologis rakyat Indonesia kan berbeda-beda. Daerah yang sudah memiliki kemapanan politik secara langsung ya tetap dijaga dan dipelihara agar demokrasi senantiasa terjaga. Tetapi daerah-daerah yang memiliki kerawanan dalam pemilihan langsung, apakah aksesnya jauh ke pusat pemerintahan, rakyatnya juga tidak memiliki pendidikan yang cukup, kemudian sulit bertatap muka, ruang untuk tidak langsung harus dibuka. Saya lihat memutuskan Indonesia itu tidak boleh saklek A atau B, tetapi dua-duanya diberikan ruang, sehingga ketika nanti ada alasan berbagai tidak dilaksanakan langsung tuh ada alasan A, B, C, D-nya dibuka ruang oleh undang-undang, sehingga ada daerah yang sudah mapan politiknya langsung laksanakan terus tingkatkan. Nanti terkesan perbedaannya cukup tinggi antara memang daerah yang sudah mapan politik sama daerah yang belum mapan secara politik. Saya memberikan contoh misalnya di daerah Papua, memilihnya kan menggunakan noken. Artinya daerah itu tidak langsung dipilih oleh rakyat secara langsung, tapi diwakilkan juga, dibuat ruang untuk dipilih tidak langsung misalnya. Atau daerah yang konflik.
kan dibuat ruang juga untuk dipilih tidak langsung. Jadi memahami Indonesia tidak dimahami oleh kasat mata kita yang tinggal di Jakarta. Pahami mereka secara keseluruhan. Jangan juga yang sudah mapan politiknya degradasi untuk mundur, kemudian yang belum mapan kita dorong untuk lebih mapan lagi. Ini yang baik untuk bangsa. Jadi pemahaman undang-undang tidak boleh hanya pemahaman untuk kepentingan hari ini. Kita harus melihat kepentingan Indonesia ke depan. Baik, kita minta pendapat dari Mas Ganjar terkait dengan yang disampaikan oleh Kang Deddy. Melihat dari kondisi daerah di mana yang mapan politik dan belum mapan politik, Mas Ganjar. Ya, kalau teman-teman di Dewan hari ini ingin mengkoreksi, ingin merevisi Undang-Undang Pilkada, saran saya, jangan diputuskan di periode ini yang tinggal beberapa hari. Kalau kemudian kita ingin mencari pola pemilihan yang asimetris dengan melihat kondisi masing-masing, mari diskusi itu kita perpanjang dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih, dengan pikiran dan referensi yang cukup. Kalau itu mau dilakukan, saya sebenarnya tadi yang disampaikan betul, itu pun dulu pernah kita diskusikan, tapi kan tidak pernah muncul. Sekarang kan yang muncul adalah istilah godok, tahu nggak, memaksakan diri untuk kemudian pokoknya ini begini. Pokoknya ini sebenarnya tidak berangkat dari, mohon maaf saya ulangi, perdebatan konstitusinya, tidak berangkat dari bagaimana kondisi sosiologisnya, tapi berangkat dari kondisi emosional. Saya mengingatkan ini saja. Kalau itu mau diingatkan, ya oke saja. Tapi kalau itu tidak mau, nggak apa-apa. Pasti nanti akan ramai gugatan yang ada di publik gitu ya. Termasuk nanti bagaimana orang-orang pasti akan berbicara. Apakah ini dibiarkan atau kemudian dilakukan sebuah gugatan ke MK. Ini yang ada untuk teman-teman memperhitungkan situasi ini agar bisa dilaksanakan. Soal pertimbangan banyak korupsi, terus kondisi daerah masing-masing, terus saya kok tadi belum ada yang bantu menjawab saya gitu ya. Itu nanti calon perorangan kemana? Ngusulnya bagaimana? Mekanismenya bagaimana? Terus para penyelenggara pemilu di daerah itu mau dikemanakan? Ya, tolong teman-teman di Dewan juga mikir dalam arti menghubungkan ini dengan undang-undang penyelenggara pemilu. Ini kebetulan ketuanya saya juga. Jadi waktu kita bicara dulu seperti ini, tidak ada satupun pikiran ini muncul. Sekali lagi ya, pikiran ini dulu muncul dari pemerintah, yang banyak ditolak oleh Dewan. Hanya kemudian sekarang kita kembali. Maka kalau saya menyarankan dalam waktu yang sangat pendek ini, postpone dulu deh. Serahkan saja pikiran-pikiran ini kepada Dewan yang baru, biarkan Dewan yang baru nanti menyiapkan ini dengan hati-hati dan membuka ruang lagi. Undang aja kami, undang aja mereka yang sudah ada di daerah, siapa tahu nanti lebih tenang. Baik. Bang Irman, mungkin nggak potensi calon independen itu, kalau tadi kan apa kabarnya calon independen kata Mas Ganjar, justru menjadi apa ya, solusi tengah begitu loh dari perdebatan langsung dan tidak langsung begitu. Ini kan persoalan desain aja ini kan. Ada yang menginginkan ini, itu didesain nanti di pasal-pasalnya itu bagaimana mengakomodasi calon independen dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bukan itu esensinya ya. Ini mau menyangkut proses pengisian jabatan yang oleh Undang-Undang Dasar mengatakan dia tidak taklid bahwa harus dipilih langsung. Undang-Undang Dasar mengatakan dipilih secara demokratis. Karena suatu saat ada daerah nggak mau saya tiap 5 tahun repot lagi di situ, tiba-tiba 1 hari penuh itu sudah harus libur, kehidupan perekonomian saya itu nggak mau. Dampak efek dominonya gitu ya. Ada juga daerah suatu saat yang seperti itu, makanya undang-undang dipilih secara demokratis di situ. Tapi kembali lagi kepada esensinya bahwa yang penting adalah sistem apapun yang dipilih oleh DPR dan Presiden ya, mau dia dipilih langsung oleh rakyat, mau dia tidak dipilih langsung, tetapi kepala daerah yang dipilih itu tetap mau mengurus rakyat seperti dengan kondisi ketika dia dipilih langsung di situ. Jangan sampai misalnya begini, ketika dia dipilih langsung, tiap hari dia mau mengurus rakyat. Ketika dia tidak dipilih langsung, dia sudah tidak mau mengurus rakyat. Ngurusnya DPRD. Berarti ada pasal lain dalam undang-undang pemerintahan daerah atau pilkada itu, kalau pilihan ini dipilih, maka ini harus ada pasal lain yang harus bergerak supaya pelayanan negara terhadap masyarakat itu tidak berkurang dengan model pengisian jabatan apapun. Itu yang menjadi penting yang harus dipikirkan gitu. Jangan sampai juga karena dia dipilih langsung, ya, maka kepala daerah itu sibuk mengejar persepsi, bukan mencapai visi. Ini juga yang kita khawatirkan di situ. Nah, bagi masyarakat warga negara terkadang walaupun ada sebagian nama pilotnya apanya tidak perlu kita tahu siapa nama pilotnya, yang penting dia jalankan pesawat itu tenang di udara dan lain sebagainya. Kira-kira
kira-kira seperti itu. Nah, yang tadi saya mau katakan bahwa kalau ini dilihat sebagai sebuah pertarungan politik antara koalisi Merah Putih dan di sini, sebenarnya nggak bisa seperti itu juga. Karena justru siapapun presiden nanti yang dilantik di 20 Oktober itu, dia bisa diuntungkan dengan sistem yang dipilih oleh kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD tadi itu. Karena saya bilang, dia satu-satunya menjadi pejabat elected by the people, yang lain tidak elected di situ. Tapi semakin kuat dia. Apa yang disampaikan Mas Ganjar ketika nanti tanggal 25 September memang diputuskan. Sebentar Mas Ganjar ya, sebentar. Halo. Dan ini mengutamakan aspek emosionalitas saja. Kenapa? Kalau tadi Mas Ganjar mengatakan ketika nanti 25 September sudah diputuskan ketok palu, ini mengutamakan aspek emosionalitas saja. Nah, ini yang penting juga bagi DPR dan Presiden. Kalau membuat undang-undang, dia memang harus membawa perdebatan konstitusional agar ketika dia diuji nanti di Mahkamah Konstitusi, dia tidak gelagapan menjawabnya. Nah, biasanya karena dia emosional ketika diuji oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden itu gelagapan menjawabnya, apa ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi masih ada untungnya gitu ya mungkin ya Mas Irwan? Semua sistem ada ekstrim untung, tidak ada yang ekstrim merugikan dan tidak ada ekstrim menguntungkan. Semua sistem. Mas Ganjar, waktu kita sempit sekali, masih akan membagi waktu lagi dengan Mas Bima dan juga Kang Deddy. Mas Ganjar terakhir, silakan Mas Ganjar. Enggak, saya mau sampaikan sama Mas Irman aja tadi. Yang disampaikan Mas Irman itu tidak ada di dalam proses ini. Dia yang menghitung kondisi, ini soal desain saja. Nanti soal siapa perseorangan, soal KPU diletakkan di mana, soal Panwas diletakkan di mana, itu tidak ada. Artinya apa? Frame berpikirnya sudah berbeda. Maka saya mau katakan bahwa bukan itu Kang Irman, bahwa yang disampaikan oleh teman-teman itu emosional, ini bagian dari itu. Yakinlah kepada yang saya omongkan. Karena apa yang Anda sampaikan itu tidak ada dalam proses ini. Itu aja mau saya sampaikan pesan terakhir gitu. Setelah dialog ini mungkin langsung terinspirasi mereka Bang Ganjar gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Mas Bima dan juga Kang Deddy, Mas Bima mungkin terlebih dahulu. Ya, menurut saya kita itu jangan terjebak ya ke perdebatan-perdebatan tentang prosedur, regulasi, teknis dan sebagainya. Ini kita berbicara nilai. Demokrasi itu bukan hanya prosedur ya, utak-atik, efisiensi, hemat ini, hemat itu, tidak, tapi nilai. Nilai yang paling hakiki, paling substansi adalah seperti yang saya sebutkan tadi, partisipasi. Ya, ketika ada keterlibatan warga, itu satu. Yang kedua, kita berbicara juga tentang sirkulasi elit. Ya, kita pernah hidup di satu masa di mana puluhan tahun itu pemimpin di daerah itu hanya ada dari 3 jalur tertentu saja. Nah, kemudian sejak tahun 2005 itu kan kita buka secara lebar sehingga background dari pemimpin daerah itu kemudian variatif ya. Satu. Dan secara finansial sangat memungkinkan orang-orang dengan dana terbatas untuk maju asal memiliki rekam jejak yang cukup dan dikenal. Ya, tidak selamanya orang dikenal atau populer itu kaya atau artis, tidak selamanya. Tetapi ketika orang itu punya karya konkret di bawah, itu akan dikenal juga. Nah, jadi bagi saya ini pilkada tidak langsung melalui dewan, ini kembali memperkecil lagi sirkulasi elit. Sehingga ketika bangsa ini perlu sebanyak mungkin talent scouting, ya, menjemput kader-kader yang baik di tengah-tengah warga, ini kemudian tertutup lagi dan ini berbahaya. Padahal tantangan ke depan semakin berat, nggak bisa hanya dikerjakan oleh 1-2 golongan saja. Baik, Kang Deddy terakhir, Kang Deddy. Yang pertama adalah saya tetap mengatakan ruang untuk kedua-duanya harus dibuka. Yang langsung dan yang dipilih oleh DPR tergantung pada kondisi wilayah. Yang sudah mengalami kemapanan jangan dirubah lagi dan dimundurkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan terus-menerus melakukan perubahan-perubahan yang menyulitkan daerah. Saya berikan contoh misalnya ketika dulu sengketa pilkada cukup diselesaikan di pengadilan tinggi kemudian dirubah jadi MK, itu sebenarnya ongkosnya malah jadi lebih besar. Bayangkan aja orang Papua harus bersengketa di Jakarta menggunakan satu pesawat orang untuk membuat menjadi saksi. Ini kan problem. Artinya bahwa seluruh sudut pandangnya jangan selalu sudut pandang Jakarta. Gunakan sudut pandang daerah karena Indonesia ini ragam. Kalau selalu menggunakan sudut pandang Jakarta, maka keragaman Indonesia tidak ada. Dan daerah ini merupakan bagian dari keragaman Indonesia dan keunggulan Indonesia. Saya yakin betul pada suatu saat dan mulai hari ini juga sudah terlihat banyak lahir pemimpin-pemimpin yang justru dari daerah yang memiliki kualifikasi, bukan hanya yang lahir di Jakarta. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kang Deddy, Mas Bima, Bang Irman dan juga Mas Ganjar. Kalau tadi Kang Deddy bilang Indonesia itu ragam juga pendapat disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari. Yang jelas kayaknya yang akan ditunggu-tunggu adalah ya pada saat paripurna tanggal 25 September. Mas Ganjar sudah menyampaikan aspirasinya, Mas Bima juga Kang Deddy juga sudah menyampaikan aspirasinya, bahkan ahli pun juga sudah menyampaikan statementnya di sini. Kami akan kembali pemirsa lagi dengan topik yang beragam.